Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang telah menciptakan kita sekaligus memberikan aturan kepada manusia untuk ditegakkan di muka bumi ini. Alhamdulillah pada kesempatan barometer kali ini kita bisa mengadakannya secara offline, dan ini untuk pertama kali bersama dua orang narasumber tetap kita. Yang pertama ada Kiai Yusuf Sin. Terus kemudian yang kedua ada Ustadz Irwan Saifullah, aktivis pergerakan Islam. Alhamdulillah. Ini kita Alhamdulillah. silaturahmi ke tempatnya Kiai Yusuf Sin. Dan alhamdulillah kita hari ini memang sengaja bersilaturahmi ke Kiai Yusuf Sin karena lumayan agak jauh, walaupun kita satu Jakarta tapi yang satu timur mengarah ke Bekasi, yang satu barat mengarah ke jauh. Iya, mengarah ke Banten. Dan teman-teman sekalian, para pemirsa sekalian, seperti yang kita ketahui, akhir-akhir ini nampaknya isu Pilpres dan Copras-Capres ini makin lama semakin menghangat. Beredar kabar kemarin Denny Indrayana mengisukan bahwa Anies akan segera ditangkap. Kemudian ada juga keputusan MK, dan yang terbaru adalah Anies akan ditangkap lagi setelah pulang dari haji, dan kita tidak tahu apakah benar atau tidak. Tapi yang pasti teman-teman sekalian, ada pernyataan yang menarik yang disampaikan oleh Bang Refli Harun soal rezim yang sekarang atau Pak Presiden Joko Widodo. Dalam pernyataannya Bang Refli kemarin ketika hadir di Relawan Jarnas di Siliwangi, beliau mengatakan begini, negara sudah gila. Nah, kata Refli Harun itu ya, kalau Anda dekat HTI, PKS atau FPI, Anda akan disingkirkan urus negara. Nah, Refli menyebutkan, aneh tapi sama orang korupsi tidak takut. Terus yang berikutnya, negara sudah gila karena tak libatkan PKS, HTI dan FPI ikut urus pemerintahan, mereka disingkirkan. Dan ini satu hal yang relate kalau kita lihat akhir-akhir ini, karena yang mana kita tahu dua ormas yaitu HTI dan FPI di eranya Pak Jokowi ini, keduanya, yang pertama soal kasus FPI itu dilarang, makanya kemudian dia membentuk FPI baru, tapi bukan Front Pembela Islam tapi Front Persaudaraan Islam. Kemudian yang kedua adalah salah satu ormas Islam yang memang resmi didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM tahun 2014 waktu itu, yaitu Hizbut Tahrir Indonesia, pun dicabut badan hukumnya oleh rezim yang sekarang atau rezim Joko Widodo pada tahun 2017. Nah, menanggapi hal ini saya ingin menanyakan kedua narasumber kita. Yang pertama mungkin menanggapi apa yang disampaikan oleh Bang Refli Harun ini. Kira-kira gimana sih? Bener gak sih kalau gila ini sekarang ini? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa barometer yang berbahagia, tidak lupa para ulama, para habaib, tokoh dan juga aktivis ya perubahan menuju kepada Islam di negeri ini ya. Alhamdulillah, barakallah. Ya, Bung Arif, suara dari Bang Refli Harun ini yang intinya adalah negara sudah gila karena singkirkan HTI, FPI dan PKS dalam mengurus negara. Ya, kalau boleh saya tambahi, saya simpulkan di situ, tapi mencintai ya musuh-musuh negara, oligarki, koruptor dan lain sebagainya. Nah, suara Bung Refli Harun ya yang menjadi YouTuber sekaligus beliau ini adalah guru besar, guru tata negara juga, ahli hukum tata negara. Tentu beliau ini sangat kredibel ya. Yang kedua, tentu suara hatinya tidak hanya kredibel ya, mewakili suara rakyat ya. Bawah ini Bung Arif ya. Beberapa catatan barangkali yang bisa saya sampaikan kenapa beliau mengatakan negara sudah gila.
Oke. Ya, coba Kenapa bisa itu? dibayangkan. Ya, terutama adalah HTI dan FPI dicabut badan hukumnya, ya, dikuyok-kuyok, dipersekusi, pengajiannya dibubarkan. Ya. Ya, dengan tuduhan bahwa HTI dan FPI ini memecah belah. Coba dibayangkan, apakah mereka itu memecah belah? Atau tidak, sebaliknya dialah yang dipecah belah, Bung Arif. Ya, luar biasa. Tidak pernah memecah belah. Yang terjadi itu adalah HTI dan FPI ini dipecah belah dengan masyarakat, diadu domba dengan masyarakat, karena dia tidak pernah mengadu domba dengan masyarakat sama sekali. Ya, ini bisa kita lihat, Bung Arif, ya. HTI dan FPI ya tidak pernah mempermasalahkan kuno tidak kuno. Ya, tibaan atau tidak tibaan. Ya. Atau apalagi tidak pernah mengkafirkan orang, kiai. Apalagi membubarkan pengajian. Tidak pernah sama sekali. Melakukan kriminalitas lah ya. Iya, enggak ada. Iya. Ada. Nah, makanya ya justru mereka ini berusaha terus untuk menyatukan umat. Ya, bahkan kalau kita lihat di YouTube banyak bagaimana orang-orang kafir, orang-orang Cina dan sebagainya masih non Muslim, ya gampang berdialog dengan Habib Rizik. Ya, Pius yang meninggal itu juga Ilyas Sungkarisma. Ilyas Sungkarisma juga ngobrol enak dengan Habib Rizik. Jaya Suparna juga ngomong enak dengan Habib Rizik. Ya, dengan Felix Shaw juga demikian. Nah, ini menunjukkan justru sebaliknya. Demikian juga kalau mereka ini ya intoleransi tentu juga tidak. Justru sebaliknya tadi menyatukan mereka. Ya, jadi mereka ini tidak memecah belah, malah dipecah belah. Mereka ini juga tidak intoleransi, malah menyatukan umat. Mereka tidak membubarkan pengajian, malah dibubarkan. Itu yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kalau seperti ini gila tidak negara? Iya. Ya. Berarti seperti yang dikatakan Refli itu berarti. Iya, negara sudah gila. Berarti negara ini menyuruh. Kalau tidak berarti dia mengadu domba. Kalau begitu. Betul. Ini gila, ini politik adu domba, ini politiknya penjajah. Nah, demikian juga yang terakhir Bung Arif ya dituduh ya memperjuangkan khilafah. Kalau PKS berasal dari Ikhwanul Muslimin, Kiai, ya. Dia lahir dari Ikhwanul Muslimin, juga memperjuangkan khilafah Ikhwanul Muslimin. Nah, Hizbut Tahrir berasal dari Hizbut Tahrir. Ya, FPI berasal dari NU sebetulnya. Iya. Ya, tapi NU yang sebagaimana Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang teguh, dia melakukan konferensi khilafah, muktamar khilafah ketika khilafah runtuh, masih membuat khitoh internasional ketika itu untuk penegakan kembali, menyatukan umat, mengembalikan khilafah. Nah, itu yang juga diperjuangkan terus dengan amar ma'ruf nahi munkar oleh FPI, tentu dengan metode atau thariqah yang sudah digariskan oleh atau istihad dari FPI dan banyak disampaikan oleh Habib Rizik di YouTube. Sedangkan ya Hizbut Tahrir sangat terkenal ya memperjuangkan tegaknya khilafah Islamnya melalui thariqah dakwah Rasulullah dengan cara yang intelektual, syar'i, tanpa kekerasan. Bung Arif. Jadi kalau diterima ya alhamdulillah. Kalau diterima, tidak diterima, apakah pernah memukul orang yang menolak, Bung Arif? Tidak pernah orang Hizbut Tahrir. Apalagi kemudian mencaci maki, tidak. Apalagi mengkafirkan, tidak. Apalagi membunuh, ya tidak. Apalagi mengebom, sehingga sesungguhnya sangat santun sekali. Ya, nah itu maka sangat terwakili oleh Refli Harun kalau kemudian negara sudah gila. Gitu. Jadi apa motifnya negara mengadu domba ini? Nah, ini catatan yang kedua, Bung Arif. Iya, gimana? Tapi yang pertama tadi itu ada lagi Bung Arif dituduh menegakkan khilafah mengganti Pancasila. Saya tambah lagi. Justru Pancasila ini sudah diganti oleh rezim Jokowi. Ya, dengan sekuler kapitalis liberal. Atau ada yang menambah ini adalah sekuler radikal rezim sekarang ini, Bung Arif. Nah, apa sebabnya rezim Jokowi ini atau negara saat ini sangat keras dan gila kepada
HTI, FPI, PKS. Ya. Nah, yang pertama Bung Arif, negara ini adalah dibangun dengan sistem pemerintahan demokrasi. Sedangkan demokrasi itu berbiaya mahal, maka dibiayailah oleh oligarki, dibiayailah oleh asing dan asing. Maka siapa yang menjadi lembaga legislatif, eksekutif atau yudikatif, apalagi kepala negara, dia harus membayar modal kembali kepada mereka. Ya. Tidak hanya membayar modal, biaya mahal tadi, kalau bisa juga balik modal untuk atau untung modal untuk pilpres berikutnya. Nah, inilah kemudian lembaga-lembaga yudikatif eksekutif tadi itu membangun berbagai macam kebijakan yang menjadi proyek-proyek raksasa bagi oligarki tadi. Nah, PKS, HTI dan FPI ini sangat lantang amar ma'ruf nahi mungkar untuk mencegah bentuk eksploitasi, bentuk penguasaan sumber daya alam, korupsi sumber daya alam tadi, perampokan sumber daya alam. Istilah Rocky Gerung sekarang, Indonesia diobral jual murah. Inilah yang sekarang menjadi kepentingan atau maslahat dari oligarki asing dan asing yang dicegah. Nah, makanya mereka marah kalau tidak mau dihentikan. Nah, kalau tidak mau diingatkan, dikriminalisasi. Dikriminalisasi mau tidak mau, dikambing hitamkan. Kambing hitamkan tidak mau, maka ditersangkakan. Kalau ditersangkakan tidak mau, ditangkap. Apalagi kemudian yang terakhir seperti kasus Habib Rizik KM 50. Nah, yang terakhir yang ketiga ini karena peradaban yang diterapkan di negeri kita ini adalah kapitalis pasar bebas. Nah, itu Bung Arif. Nah, kalau kita lihat kapitalis pasar bebas itu adalah yang menonjol adalah investasi kepada negara kita. Nah, kalau investasi masuk ke negara kita, maka negara ini akan berjuang dia itu kepada pemilik modal atau kepada rakyat? Pemilik modal. Pemilik modal. Negara ini akan bekerja untuk pemilik modal atau untuk rakyat? Pemilik modal. Pemilik modal. Berarti negara ini akan melayani pemilik modal dan dia bersama pemilik modal akan menindas rakyat. Inilah gilanya dari sistem kapitalis pasar bebas tadi, Bung Ari. Dengan kata lain, maka yang untung itu adalah pemilik modal, oligarki asing dan asing. Yang menderita adalah negara dan rakyat. Makanya terjadi berbagai macam krisis. Pengangguran masih tinggi, kemiskinan masih tinggi, korupsi sangat tinggi. Dan kalau sudah terjadi krisis, yang bayarin krisis ini siapa? Yang menanggung krisis siapa? Rakyat. Ini gila atau waras, Bung Ari? Gila. Dungu atau akal sehat ini? Dungu kalau kata Rocky Gerung. Nah, itu jahatnya di situ. Makanya kalau boleh saya simpulkan, kasus mulai Senturi, mulai BLBI, Jiwasraya, Asabri, sampai Kemenkyu, Bansos, kerugiannya coba, Kiai, bisa dibayangkan Kiai. Hampir BLBI itu hampir 600 triliun itu, coba. Dari pajak rakyat untuk mengembalikan tadi BLOT itu, menutupi atau menggerojok negara, menggerojok bank-bank tadi, Bung Arif. Nah, maka kalau boleh saya simpulkan, persis yang dikatakan oleh Allah SWT di dalam surat Al-Furqan ayat 43 dan 44 ini, Bung Arif ya. Jadi Allah SWT menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Terangkanlah kepadaku tentang orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Maka kalau orang yang sudah seperti ini tidak menggunakan akalnya, akal tidak menggunakan matanya, diberikan mata. Tidak menggunakan telinganya ketika dia harus mendengar. Berarti kebenaran tidak akan pernah sampai. Bahkan dikatakan di akhir ayat ini adalah inhum illa kal an'ami
balhum adallu sabila. Jadi mereka itu tidak lain hanyalah seperti binatang ternak. Bahkan mereka itu sesat di jalan ya binatang ternak tersebut. Dengan kata lain, Bung Arif, ya. Jadi sistem demokrasi kapitalis pasar bebas ini mengubah dari sistem yang fitrah, dari sistem yang benar kepada sistem binatang nih Bung Arif. Oh. Betul tidak? Betul. Akan berlaku hukum rimba. Ya. Yang kuat akan memakan yang lemah. Bahkan berlaku hukum laut. Ikan raksasa akan memakan ikan kecil. Ini namanya hukum laut, hukum binatang gitu. Lah serendah-rendahnya ini peringatan Allah ini. Ya pasti nih Kiai. Peringatan Allah SWT ini benar. Nah, saya pikir ini catatan saya untuk mensarai atau ya menguliti, mengungkap lagi ya perasaan Bang Refli tadi. Bener nggak negara sudah gila ini Bang Arif? Yo gila. Dan tidak salah dia Pak Mahfud saja mengatakan malaikat masuk ke sistem ini akan menjadi iblis. Wah lebih gila lagi tuh. Ya. Tapi di dalam Al-Quran ada dalilnya Bang Refli itu benar. Iya. Nah, barangkali itu. Ya teman-teman, para pemirsa sekalian, kita tangkap tadi apa yang disampaikan oleh Ustadz Irwan Saifullah. Nampaknya fakta-fakta yang tadi disampaikan oleh Ustadz Irwan Saifullah bahwa sistem ataupun aturan yang dipakai oleh negara ini namanya sudah mengarah, bahkan sudah terjerumus terhadap sistem-sistem hewan atau binatang, yang mana tadi dijelaskan dengan sangat jelas oleh Ustadz Irwan Saifullah. Sistem demokrasi ini berbiaya mahal, tentu butuh pemodal. Nah, pemodal itu maksudnya adalah orang yang kuat. Nah, yang orang-orang kuat inilah yang kemudian akan memakan orang-orang yang lemah di bawah. Makanya wajar jika saat ini negara kita makin lama bukan makin sejahtera tapi makin sengsara. Kemiskinan makin lama makin turun temurun. Apalagi kemudian kalau kita lihat pendidikan makin lama makin rusak. Makin mahal. Belum lagi ada undang-undang terbaru soal undang-undang kesehatan yang konon katanya ini akan memangkas APBN untuk kesehatan yang 5% APBN itu konon mau dipangkas lagi. Artinya nanti akan kembali lagi nih kepada rumah sakit swasta, ataupun kalau kita ke rumah sakit bisa jadi nanti berbayar lagi. Nah, inilah yang terjadi. Jadi apa yang disampaikan Ustadz Irwan saya pikir sangat tepat sekali, mengamini apa yang disampaikan oleh Refli Harun bahwa negara ini sudah gila. Kegilaan ini nampaknya akan semakin parah. Nah, untuk itu kalau kita lihat demikian, maka harus berharap kepada siapa ini Ustadz? Maksudnya di tengah kondisi yang nampaknya semuanya ini sudah terkepung kita. Maksudnya kita mau berharap kepada 2024, kita misalkan lah, apakah kita bisa memastikan ini Presiden 2024 akan lebih baik daripada Jokowi dengan kondisi oligarki yang sekarang. Nah, kira-kira ke depan kita betul harus berharap kepada seperti apa dan apa yang mesti rakyat lakukan yang sekarang ini untuk keluar dari kegilaan yang terjadi di negeri ini. Silakan Kiai Yusuf Sin mungkin bisa menyampaikan. Baik, terima kasih Bung Arif. Pemirsa Barometer dimanapun Anda berada, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, terima kasih sebelumnya saya ucapkan pada MC kita dan juga tamu yang mulia Ustadz Irwan Saifullah, Masya Allah sudah bertandang ke kediaman kami. Masya Allah. Kita langsung ke poin ya,
pertanyaan tadi yang ditanyakan oleh Bung Arif. Nah, saya ingin menanggapi beberapa hal. Yang pertama, ya, terkait pernyataan Bung Refli Harun, ya, sebagai seorang pakar, tentu lagi-lagi kami sampaikan itu sangat kredibel, insya Allah. Dan jadi sedikit untuk mengkonfirmasi bahwa apa yang disampaikan oleh Bung Refli Harun itu bahwa negara ini mungkin sedang dalam kondisi gila dalam tanda petik. Ya, kita ngambil contoh yang sederhana. Saat ini kan lagi viral ya Ma'had Al-Zaitun atau kampus Al-Zaitun gitu kan. Nah, ini sering kali kita lihat orang masyarakat membandingkan antara sikap pemerintah ya terhadap Al-Zaitun yang hingga saat ini nyaris dibiarkan gitu kan, dan sangat berbeda sikapnya dari segi ketegasan dan seterusnya terhadap ya ormas Islam atau tokoh atau siapapun ya, seperti ormas ya Hizbut Tahrir Indonesia, FPI ya, dan katanya PKS juga sedang dalam kondisi mau kalau bisa dibubarin gitu kan. Nah, ada katanya kayak gitu ya, termasuk tokoh-tokoh para ulama kita, bagaimana perlakuan terhadap Gus Nur, kepada Habib Bahar, kepada Habib Rizik ya, kepada dan para tokoh-tokoh yang sangat banyak sekali. Nah, ketidakadilan ini ya terhadap gerakan ini pun sudah nampak banget bahwa negara kita ini kayaknya ya benar apa yang dikatakan Bung Refli Harun ya, sedang tidak sehat-sehat saja atau dalam kondisi gila ya, karena dari situ saja sikap terhadap ormas kepada tokoh saja tidak adil ya. Sementara bagaimana yang jelas-jelas merusak Islam, orang-orang yang merusak umat saat itu justru tidak ada sikap-sikap keras seperti itu. Saat ini Masya Allah kita lihat kasus perselingkuhan, kasus apa begitu banyak, rusak rumah tangga kita sekarang rusak banget gitu kan. Lagi rame Virgon, kemudian kalau desa bukan perselingkuhan, cuma cerai. Terus yang terbaru siapa itu, Sahnas gitu kan. Ngikutin juga ya. Oh, nggak ngikutin. Ini kan bagian persoalan umat yang harus kita selesaikan. Ini bukan masalah individu mereka saja, tapi mereka adalah bagian daripada umat ya gitu kan, yang kebetulan mungkin terungkap aja bagaimana dari persoalan yang lain ya dan seterusnya. Nah, jadi saya ingin menyampaikan bahwa ini bukti kalau dikatakan oleh Bung Refli bahwa negara ini sedang gila ya, saya secara pribadi pun ya dan banyak masyarakat ya merasa bahwa ketidakadilan hukum ya yang dijalankan oleh negara kepada kita ya, kita tidak mendapatkan kepastian hukum, keadilan hukum dan seterusnya. Nah, itu gila atau waras tuh? Gila kira-kira gitu. Jadi keadilan sulit sekali masyarakat meraih keadilan gitu kan ya. Ini fakta gitu kan. Nah, fakta yang saat ini kita hadapi, padahal Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan. Jadi dalam Islam Allah memerintahkan kita terutama kepada pemangku jabatan, orang yang berkuasa, untuk berlaku adil, ya kan? Jadi wa idza hakamtum bainan nasi ya antahkum bil adl, kalau kalian menghukumi orang ya maka hukumilah mereka secara adil, bersikaplah secara adil. Nah, ini perintah Islam. Jadi Islam indah enggak? Indah ya. Jadi masyarakat Islam itu indah. Jadi kalau ada masyarakat, ada orang atau rezim atau siapa yang ingin mengkriminalisasi setiap orang-orang yang menyeru kepada Islam, lembaga atau tokoh yang menyeru kepada Islam, kembali kepada Islam ya, justru sebenarnya orang-orang seperti ini yang membuat kerusakan atau yang membuat perpecahan ya. Kenapa? Karena jelas sebenarnya kalau kita mau lihat Al-Quran ya, Allah Subhanahu wa taala bercerita misalnya tentang orang-orang ahlul kitab, orang-orang dahulu yang mereka itu berpecah belah. Justru sebenarnya mereka berpecah belah itu setelah datang kebenaran kepada mereka. Ya, jadi mereka berpecah belah itu karena nggak mau menerima kebenaran, karena mereka mengingkari tidak mau melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman misalnya ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala takunu kalladzina
ya kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Jadi janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah datang kebenaran kepada mereka, maka orang-orang yang seperti itu wa ulaika lahum azabun alim, orang-orang seperti itu akan mendapatkan azab yang pedih. Nah, kalau kita lihat misalnya penjelasan ayat ini. Ayat ini sebenarnya mengharamkan kepada umat Islam ini ya melakukan perpecahan seperti umat-umat yang dahulu, dan di mana sumber perpecahan mereka itu ternyata karena mereka meninggalkan al-amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Jadi seharusnya gerakan-gerakan yang memerintahkan pada yang ma'ruf, menghindarkan pada yang mungkar, yang menasihati umat, menasihati penguasa, menegakkan Islam ini harusnya dipelihara, didukung, bukan dibubarin. Harusnya itu. Nah, justru merupakan sumber perpecahan ketika memerangi kelompok-kelompok ini. Justru jadi kebalik gitu. Jadi apa yang kita lihat saat ini, perpecahan terjadi di tubuh umat, dan bahkan mereka menuduh bahwa sumber perpecahan, keretakan antar masyarakat itu adalah akibat gerakan-gerakan ini. Itu justru telah dibantah Al-Quran. Karena ternyata sebenarnya keretakan ini justru karena tidak adanya gerakan-gerakan al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar ini. Seperti itu. Ya, dibiarkan, iya kan? Itu yang menjadi sumber perpecahan, betul, kekacauan saat ini. Dan kita saat ini sejak FPI dibubarkan, HTI dicabut BHP-nya, ya, serta banyak tokoh ditangkap. Boleh dibilang hampir saat ini tidak ada orang yang mengingatkan kepada kemungkaran yang terjadi, ya kan? Nah, yang terjadi akhirnya kayaknya orang pelaku kemungkaran begitu semangat saat ini untuk melakukan kemungkaran, bebas gitu. Nah, ini masyarakat harusnya melihat ini gitu ya. Pemirsa Barometer dimanapun Anda berada. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa justru dalam Al-Quran harusnya kita umat Islam ya bahkan wajib ada minimal satu kelompok yang memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar tadi. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, ya, wa ulaika humul muflihun. Harus ada seperti itu. Nah, yang yad'una ilal khair, yang menyeru kepada al khair itu kepada al Islam, ya. Nah, kalau kita lihat misalnya dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, dikatakan yang disebut dengan al khair itu adalah ya al khair ittiba'ul Quran wa sunnati. Itu kata Nabi, itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Mardawi bahwa al khair itu kalau memerintahkan kepada hukum Al-Quran dan juga kepada sunnah, ya secara umum Islam yang kafah totalitas gitu kan. Dan saya rasa apa yang diserukan seperti Hizbut Tahrir, apa yang diserukan oleh FPI atau para tokoh-tokoh Islam ya yang semuanya adalah menyeru kepada Islam totalitas kafah. Nah, itu harusnya adalah yang dimaksud al khair gitu kan. Nah, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk kemudian mengkriminalisasi yang melarang mereka gitu kan. Itu yang harus kita pahami dengan seksama. Jadi ini tanggapan saya yang pertama terkait tentang pernyataan Bung Refli. Nah, kemudian langsung ke poin pertanyaan Bung Arif tadi. Umat lantas berharap ke siapa? Kepada siapa? Yang pasti ya umat itu kalau pengen bangkit, pengen baik, pengen solusi yang totalitas, berharap hanya kepada Islam. Ya, Islam yang kafah rahmatan lil alamin. Islam yang benar-benar bisa diterapkan dalam seluruh kehidupan bermasyarakat, bernegara. Hanya Islam yang seperti itu yang totalitas, yang kafah. Ya, sistem ekonominya Islam, pemerintahan politiknya Islam, pergaulannya Islam, semuanya Islam, ekonominya Islam dan seterusnya. Hanya dengan seperti itu, ya, maka umat Islam itu akan bisa berada kepada kejayaannya, kepada kebangkitannya. Maka di sini umat Islam harus cerdas. Kalau misalnya agenda 5 tahunan, ya, pilpres misalnya yang katanya nanti ya kita sudah semakin dekat ke sana ya, tahun 2024 itu sebagai dikatakan sebagai ini kayak perang antara hak dan batil. Nah, ini juga perlu kita kritisi gitu kan. Ya, saya katakan tegas jelas di sini bahwa umat Islam tidak bisa berharap kepada pilpres itu. Artinya
masa depan umat Islam bukan di pilpres itu, gitu kan? Karena tidak ada jaminan siapa yang akan berkuasa nanti, apakah orang-orang yang akan menerapkan Islam, ya, gitu kan? Tidak ada jaminan. Maka harusnya umat Islam punya agenda politis sendiri, yaitu adalah sebuah kerja nyata, sebuah kerja dakwah yang itu dalam rangka penegakan khilafah yang akan menerapkan syariat Islam secara totalitas. Ini yang mungkin harus dipahami oleh kita semua. Mungkin sesi pertama seperti itu yang saya sampaikan, Bung Arif. Artinya bahwa Kiai Yusuf ingin menyampaikan kepada teman-teman bahwa kita tidak bisa kita berharap terhadap pilpres 5 tahunan, karena kita juga sudah pernah melakukan itu dari semenjak reformasi sampai sekarang, dan buktinya juga sudah sangat nyata. Pada akhirnya orang itu bisa berkhianat juga ketika kita bisa percaya kepada satu orang yang kita anggap dia yang akan menjadi macan Asia. Pada akhirnya dia menjadi meongnya Asia. Nah, ini kan sebenarnya sangat menyakitkan bagi umat Islam yang kemarin berharap banget kepada dia. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah 2024 kita akan mengulangi seperti tahun-tahun sebelumnya? Tentu harusnya kita tidak, kalau dalam Islam tidak boleh kita itu terperosok ke dalam lubang yang sama sampai 2 kali, kan gitu. Artinya bahwa cukuplah sekali kita melakukan kesalahan. Untuk yang kedua harusnya kita sudah punya pengalaman. Jadi ya kalau yang kedua punya pengalaman nggak dipakai berarti nggak ada gunanya, kan gitu. Nah, berikutnya ini yang menarik ini, Ustadz Irwan Saifullah. Sekarang ini kan lagi rame ada seruan-seruan kepada Pak Presiden Jokowi di akhir jabatannya supaya husnul khotimah, kalau bahasanya Profesor Muhammad Taufik itu, supaya Pak Presiden Jokowi ini husnul khotimah di akhir jabatannya. Nah, beliau menginginkan untuk diantaranya ada 3 rekomendasi yang saya catat ya. Yang pertama, dia mau nggak mau harus mundur secara legowo karena rakyat sudah tidak percaya sama Presiden Jokowi. Atau yang kedua, kalau dia nggak bisa mundur secara legowo, maka yang kedua ya dia harus di-impeachment oleh DPR RI. Nah, yang terakhir kalau itu enggak juga, maka people power yang akan turun. Itu artinya ya mau nggak mau dia terpaksa harus mundur karena rakyat sudah tidak menginginkan dia. Itu kalau kita korelasikan terhadap apa yang disampaikan oleh Ustadz Irwan tadi ya, bahwa negara ini sudah hancur-hancuran tadi di awal disebutkan. Nah, dengan kalau husni pertimbangannya Prof Muhammad Taufik itu supaya husnul khotimah itu demikian. Nah, pertanyaannya apakah masih ada kesempatan ini kepada presiden, kepada rezim sekarang ini untuk kemudian ya mengakhiri semua lah, termasuk mengakhirinya kepada rezim, dan apa yang mesti dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini, karena sudah melakukan tindakan-tindakan yang tadi Kiai Wan Saifullah justru mendukung oligarki. Nah, silakan. Jadi ini menarik sekali nih ya, Bung Arif ya. Jadi seperti yang dikatakan oleh Kiai Yusuf Sin tadi itu, bahwa gerakan-gerakan ini seharusnya dirangkul gitu ya. Oke. Harusnya dibersamai, harusnya juga ditampung sebagaimana para khalifah ketika zaman ya sahabat Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, dan juga selanjutnya. Ya, jangankan gerakan-gerakan partai politik, tokoh-tokoh politik, seorang ibu tua saja ketika menasihati Khalifah Umar diterima oleh Khalifah Umar. Ya. Nah, karena ketika nasihat itu diterima berarti kebenaran yang akan muncul, kerusakan akan sirna. Nah, itu fungsi dari amar ma'ruf nahi munkar atau muhasabul hukam. Nah, ini menarik, Bung Arif. Ketika ini tidak dilakukan, maka kerusakan yang akan terjadi nih. Ya, dalam riwayat yang lain diibaratkan kapal itu kayak ya, negara itu. Maka kalau orang yang di bawah ini malas mengambil air ke atas, dia lubangi saja, maka ketika itu dibiarkan, maka akan karamlah kapal itu ya. Nah, sama sekarang ini terjadi itu kebocoran yang sangat banyak dan tidak bisa
tambah besar, tambah besar, tambah besar. Nah, sampai puncaknya sekarang ini ya masyarakat ingin perubahan, bahkan ingin mundur. Oke. Ya, cuman yang perlu kita pahami di sini Bung Arif bahwa ya pilpres, ya people power, ya mundur, impeachment atau dimakzulkan, ya atau mungkin ada yang lain, mosi tidak percaya. Ini sebetulnya adalah bentuk-bentuk perubahan itu. Oke. Ya, bentuk-bentuk perubahan saja itu. Tapi yang paling penting adalah asas perubahan. Gitu Bung Arif. Landasan perubahan itu. Nah, landasan perubahan ini yang paling penting gitu ya. Oke. Nah, semua perubahan itu bisa terjadi. Ya, sehebat apapun Pak Jokowi kalau tidak menyadari itu, maka dia bisa jatuh. Maka perubahan yang sebenarnya tentu asasnya harus benar gitu. Nah, yang pertama tentu Pak Jokowi ini harus melepaskan dari oligarki, dari asing dan asing, berarti melepaskan demokrasi. Dia harus berpihak kepada rakyat. Nah, yang berpihak kepada rakyat ini hanya satu, Bung Arif. Sosialis sudah tidak bisa diterima. Demokrasi ini adalah paham sekuler, tidak bisa diterima. Tinggal Islam mengajarkan asyiada syar'i. Hukum, undang-undang, peraturan, ya demikian juga berbagai macam tata nilai itu harus berasal dari Allah SWT. Nah, tinggal satu itu yang pertama. Nah, ketika ini berlandaskan hukum syara, maka salah satu contoh saja Bung Arif, bagian dari perubahan itu. Nah, kerusakan yang sekarang terjadi yang paling dahsyat itu adalah kepemilikan umum. Inilah yang kemudian dieksploitasi, bahasanya ya Bang Rizal Ramli ini dirampok kan gitu ya. Digarong. Maka ketika ini berdasarkan undang-undang Allah SWT tadi, maka langsung kepemilikan itu berbeda. Kalau kepemilikan komunis, semua kepemilikan itu adalah milik negara, diatur negara kan bayar rakyat. Nah, sedangkan kalau kapitalis kebalikannya, semua kepemilikan itu adalah bebas dikuasai oleh individu. Sedangkan Islam ya ada 3 kepemilikan. Ya, kepemilikan atau harta sumber daya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak, maka ini adalah milik publik atau milik rakyat, harus dikelola negara dan hasilnya untuk rakyat. Ada kepemilikan negara juga dikelola, dikembalikan untuk roda ya pemerintahan. Ada kepemilikan individu. Nah, di sini bebas. Jadi Islam tidak membatasi ya profesionalisme, kreativitas, kehebatan manusia untuk menjadi kaya raya. Tapi tidak hanya individu yang kaya, negara harus kaya, gitu Bung Arif. Nah, makanya kepemilikan umum inilah yang jumlahnya banyak ini Bung Arif. Ya, mulai freeport, mulai ladang batu bara, nikel, emas, minyak, hutan, ya laut. BUMN sekarang juga sudah dijual. Banyak sahamnya sudah mulai asing. Nah, ini kalau kembali kepada ya undang-undang Islam langsung dinormalisasi Bung Arif. Betul. Langsung dipublikasi, diambil ya, dinormalisasi atau dinasionalisasi istilah sekarang. Ya, betul. Nah, kalau ini kemudian dinasionalisasi Bung Arif, apakah kemudian jahat negara? Tidak, gitu. Karena memang ini yang pertama milik negara. Dan di dalam Islam al-muslimuna syuraka'u fi salasin. Ya, fil kala wal ma wan nar, ya. Kaum muslimin atau juga masyarakat itu berserikat dalam 3 hal. Ya, baik itu dalam padang, ya, dalam air dan api atau energi. Demikian juga dalam konstitusi kita, pasal 33. Jadi secara konstitusi dan secara syar'i sah, gitu loh, untuk diambil alih itu Bung Arif. Nah, kalau sudah diambil alih Bung Arif, ya dinasionalisasi, bagaimana swasta asing dan pemilik modal tadi bagaimana? Nah, di dalam riwayat Rasulullah SAW disebutkan bahwa seseorang yang menanami lahan satu kaum, ya maka dia tidak berhak. Barang siapa yang menanam ya pada lahan suatu kaum dan kaum itu tidak rela, maka
mereka itu tidak mendapatkan apa-apa, melainkan apa yang dikeluarkan saja, Bung Arif. Nah langsung ini Bung Arif, semuanya diambil oleh negara, yang dikeluarkan oleh pemilik modal tadi berapa? Dikembalikan itu saja. Ya, kalau misalnya 1 triliun dikembalikan 1 triliun oleh negara. Tidak boleh ada riba, tambahan-tambahan untung, tidak boleh karena ini bukan milik mereka. Yang kedua, segera ini dikelola Bung Arif, sehingga kaya raya negara ini. Nah, yang ketiga, segera dikejar siapa yang melakukan illegal logging, siapa yang melakukan money laundering, siapa yang kemudian ada bagi-bagi korupsi, siapa yang kemudian ini hartanya dikejar semua, mulai komisaris, menteri, semuanya itu Bung Arif. Dan akan diambil oleh negara seperti pada zaman Khalifah Umar. Ya, Khalifah Umar juga. Yang paling besar adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ketika banyak di situ dari kaumnya sendiri itu pada Umayyah itu ya diambil. Nah, ini undang-undang perampasan hak itu Bung Arif. Nah, diambil Bung Arif. Nah, itu yang pertama Bung Arif. Kalau yang seperti ini Bung Arif, kemudian negara menjadi kaya, gitu. Kalau di dalam perhitungan ya, gitu loh. Ustadz Muhammad Ishaq itu dalam 6 sumber daya alam saja 7.000 triliun lebih Bung Arif. 7.000 triliun 101 triliun. 7.000 lebih, ya. 7,101 triliun. Nah, kalau negara ini kaya Bung Arif, kemudian diberikan jaminan sosial, jaminan keamanan, jaminan kesehatan, jaminan pendidikan. Orang non muslim senang atau tidak Bung Arif? Senang. Orang sosialis senang tidak? Senang. Jadi sesungguhnya ini dirindukan oleh semua manusia, bahkan bukan hanya manusia, alam semesta. Tumbuh-tumbuhan, laut, hutan, gunung, itu kalau diatur dengan aturan Allah itu Bung Arif, itu menjadi rahmatan lil alamin. Terjaga ya. Apalagi yang kedua Bung Arif misalnya ya, langsung kemudian ya mata uang langsung dikonversi menjadi emas dan perak Bung Arif. Ya langsung dihitung berapa uang yang beredar, akan negara punya utang itu semuanya dan akan nanti dikembalikan dan segera mengambil, langsung diumumkan bahwa siapa saja yang menggunakan uang ini sudah dijamin dengan emas, tapi negara langsung mengeruk karena Freeport sudah diambil alih Bung Arif. Ya, ada yang prediksi Freeport itu pendapatannya itu antara 1.000 sampai 3.000 triliun per tahun. Coba bayangkan itu Bung Arif. Ya. Nah, ketika itu terjadi inflasi tidak? Tidak ada itu inflasi, devaluasi tidak terjadi lagi Bung Arif. Ya, tidak terjadi yang namanya rupiah 1 dolar menjadi 15.000 rupiah, tidak ada. Malah lebih tinggi nilai dirham dan dinar itu Bung Arif. Iya. Ya, akan kuat negara ini. Nah, yang terakhir tentu di situ kebijakan distribusi. Negara mampu mendistribusikan kekayaan alam. Tidak sekarang distribusi itu hanya dikuasai oleh 9 naga. 86% kekayaan hanya di sini sehingga menjadi ya sengsara rakyat itu. Nanti dengan ekonomi real ya demikian juga terus dipasok oleh negara. Jadi kalau yang tidak mampu akan dipinjami tanpa bunga. Kalau tidak mampu dikasih zakat. Bank-bank akan berikan pinjaman tanpa bunga. Sektor real itu menggerojok itu Bung Arif. Nah, ini barangkali kesimpulan saya, Bung. Jadi yang ditakutkan oleh Pak Jokowi apa? Oke. Yang ditakutkan oleh Bung Luhut apa? Yang ditakutkan oleh Bung Muldoko apa dengan syariat Islam, Bung Arif? Justru ini sudah satu-satunya sekarang. Masa depan kita ini adalah asas perubahannya harus Islam. Luar biasa. Nah, ini barangkali closing statement saya. Luar biasa. Jadi Pak Jokowi harusnya negara ini menjadi rahmatan lil alamin, cinta kepada syariat Islam, cinta kepada PKS, HTI, FPI, oligarki tendang Bung Arif. Luar biasa. Harusnya seperti ini Bung Arif. Iya. Ini closing teman saya. Kalau kita simak apa yang disampaikan oleh Ustadz Irwan Saifullah dan itu didengarkan oleh
Pak Luhut bin Sarpanjaitan dan Pak Jokowi dengan hati yang ikhlas dan ketenangan jiwa yang tinggi, saya pikir secara normal harusnya diterima tadi. Iya. Karena dalam aspek ini bukan untuk orang Islam iya, saja. betul. Bukan hanya untuk Islam saja, termasuk ya untuk masa depan anak-anak dari Pak Jokowi dan anak-anak dari Pak Luhut juga, untuk masa depan mereka juga. Dan saya sampai ingat itu bagaimana Sujiwo Tejo bilang, wis negara ini mau diatur oleh maling wis tidak apa-apa, yang penting adil dan sejahtera. Nah ini diatur oleh Islam bersama para ulama, tokoh habaib, luar biasa. Dan memang kan kalau kita lihat ketimpangan sosial ini kan tingginya luar biasa. Bagaimana ada satu survei yang mengatakan 10 orang Indonesia ini mempunyai rekening yang nilainya itu justru lebih tinggi dari 90%. Kalau orang Indonesia ini ada 10 orang, itu dibandingkan dengan seluruh orang Indonesia yang ada di Indonesia. Iya. Jadi artinya bahwa ketimpangan sosial sudah sedemikian rupa, dan kalau dibiarkan ini akan semakin renggang. Tadi saya jadi ingat buka data juga apa yang disampaikan oleh Ustadz Irwan Saifullah supaya mempertegas saja. Jadi 6 komoditi yang disebutkan Ustadz Irwan Saifullah tadi ada batu bara, liquid natural gas, emas, nikel, hasil laut, hutan. Hanya dari 6 ini saja itu sudah menghasilkan 7.101 triliun per tahun. Nah ini kalau dibuat bayar utang negara ini kan sudah bisa sebenarnya. Berarti 3 kali bayar selesai. Bung Refli Harun masih kurang itu. Masih kurang ya. Jadi negara ini super gila gitu. Bagaimana ada solusi yang sangat istimewa kok tak diterima? Ya. Ini kan berarti super gila. Dan ini hanya 3 saja ya. Ini belum yang lain-lain ini. Kalau misalnya kita bicara ladang, belum lagi kalau kita bicara hal-hal yang lain di luar yang 6 ini masih banyak sekali sumber kekayaan alam yang itu milik negara atau milik umum. Artinya semua rakyat itu berhak menikmati. Kan sekarang kan enggak, nikel ya dinikmati para penguasa-penguasa, dan konon sekarang ini nikel, perusahaan-perusahaan nikel khususnya yang dibutuhkan sekarang ini kan oleh perusahaan-perusahaan mobil-mobil listrik ini dikuasai oleh perusahaan-perusahaan Cina. Gitu. Artinya ya kan rakyat ini cuma dapat susahnya saja. Nah, menanggapi apa yang disampaikan rekomendasi dari Ustadz Irwan Saifullah tadi, yaitu bahwa harusnya Pak Jokowi ini mengambil Islam saja supaya semuanya menjadi sejahtera, dan ini bukan untuk kepentingan oligarki, bukan untuk kepentingan Pak Jokowi, bukan untuk kepentingan segolongan orang, tapi itu untuk kepentingan bersama seluruh cucu kita, rakyat dan anak cucu kita juga. Nah, pertanyaan seriusnya kepada Kiai Yusuf Sin, mungkin closing statement ya, closing statement tadi. Sekarang Kiai Yusuf Sin ini. Kalau kita lihat, kita tidak mungkin berharap, Kiai Yusuf Sin tadi juga sebutkan, kita tidak mungkin berharap kepada pilpres, gitu. Jalannya rekomendasi dari Ustadz Irwan Saifullah ya menyampaikan ini kepada Pak Jokowi, kan kita nggak tahu nih Pak Jokowi dengerin atau enggak, bahkan mungkin terima atau enggak kita juga udah tahu. Yang penting kan sudah menyampaikan. Nah kira-kira apa cara yang langkah-langkah lah untuk supaya kita menginginkan kebaikan bersama, dan tentu kebaikan itu tidak mungkin dicapai kecuali dengan Islam. Nah, apa langkah-langkah untuk sampai pada Islam itu supaya diterapkan di tengah-tengah masyarakatnya, itu pertanyaan penting mungkin yang bisa dijawab. Sekaligus closing statement Kiai. Baik, terima kasih Bung Arif. Closing statement saya ya, pemirsa Barometer dimanapun Anda berada, bahwa tadi Ustadz Irwan sudah sangat gamblang ya. Kalau kita menginginkan Islam, sederhana sebenarnya. Yang menyulitkan urusan itu kan kita sendiri. Kalau Pak Jokowi dengar ini, Pak Muldoko dengar, Pak Luhut dengar, seluruh rakyat Indonesia dengar, ini mudah sebenarnya bagi mereka, orang yang mengendalikan negara,
ya sebuah negara gampang tinggal bilang bahwa kita hari ini kita menginginkan khilafah sebagai solusi, jadi kok khilafah. Ya, jadi gitu kan. Cuma persoalannya memang lagi-lagi mereka punya konsep enggak. Nah, itu yang jadi persoalan gitu kan. Nah, maka ini yang mungkin juga jadi PR sejak dahulu kala ketika Indonesia ini mau merdeka. Ya. Ternyata para founding father termasuk tokoh-tokoh umat yang kemudian melahirkan banyak gerakan Islam itu mungkin juga mereka nggak punya konsep yang utuh ya tentang Islam, yaitu penerapan Islam gitu kan, sehingga kemudian ya mereka masih punya konsep yang umum ya dan tidak spesifik gitu kan. Konsep-konsep tadi hanya tahu Islam sempurna paripurna, tapi bagaimana konsep pergaulannya, konsep ekonominya, konsep ininya, ya yang semuanya itu memang ada dalam kitab-kitab fikih. Pemirsa Barometer dimanapun Anda berada. Jadi kalau umat Islam ini pengen bangkit, ya pengen mendapatkan kebangkitan yang benar, ingin mewujudkan keadilan, kesejahteraan, kemakmuran, maka jalannya hanya dengan penegakan khilafah. Nah, sebenarnya kalau pengen khilafah tegak mudah seperti yang kami sebutkan tadi. Tetapi kalau itu tidak memungkinkan, maka ya jalan yang memungkinkan itu hanya jalan kebangkitan yang dilakukan oleh umat. Maka biar umat melakukan kebangkitan itu, maka umat ini perlu disiapkan agar mereka memiliki kesadaran politik Islam. Apa itu kesadaran politik Islam? Yaitu adalah sebuah kesadaran akan urusan mereka harusnya dihukumi secara Islam. Indikatornya apa? Kalau kita ingin melihat bahwa umat itu sudah menghendaki perubahan kebangkitan ke arah Islam. Kalau kita ngobrol sama masyarakat itu akan bilang, ketika mereka mau muamalah, interaksi apapun itu, mereka akan bilang, ini hukum Islamnya apa ya? Kira-kira gitu. Itu sederhananya kalau kita ingin melihat. Maka hanya dengan seperti itu, dengan mengembalikan kesadaran umat Islam ya, akan Islam itu, dengan begitulah kemudian ya benar-benar umat Islam itu akan bisa bangkit. Ketika ditawarkan khilafah, mereka pasti akan menerima. Nah, disinilah sebenarnya saya mengajak sih sebenarnya kepada siapapun kalian kaum muslimin ya yang sebagai penggerak dakwah ya, sebagai tokoh yang punya muhibbin ya, yang umat senantiasa selalu bersama Anda, maka persoalan kita sederhana sebenarnya ya, bahwa kebangkitan umat ini adalah satu hal yang pasti adalah kerja bersama, bukan kerja sendiri ya, karena kebaikannya juga akan menjadi kebaikan milik bersama. Maka sudah seharusnya setiap kita bekerja bersama untuk melakukan kebangkitan, dan kebangkitan itu harusnya sesuai dengan metode yang telah ditentukan oleh baginda Nabi SAW, yakni dengan melakukan penyadaran terhadap umat ya. Dan ketika umat akan menyadari hal itu, maka sederhana umat yang akan menuntut ya kepada rezim yang berkuasa, ketika rezim itu enggan untuk menerapkan Islam, bahwa kami hanya mau dihukumi oleh Islam. Kalau sampean punya sampean yang berkuasa siap, nggak ada masalah. Cuma persoalannya punya konsep enggak, itu aja gitu kan. Oke, maka itu yang akan terjadi. Saya kebayang tentang sebuah realitas itu ya, sebuah realitas politik kayak tadi, umat nanti yang akan menghendaki kebangkitan Islam ya, menghendaki khilafah setelah mereka menyadari ya, setelah mereka kembali kesadaran mereka akan politik Islam tadi. Dan ini yang sebenarnya harus kita lakukan, siapapun Anda Muhammadiyah, Anda Persis, Anda NU, Anda siapapun ya, kita punya kewajiban yang sama menjaga Islam dan membangkitkan Islam. Nanti kelak kita di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi sumber malapetaka, sumber perpecahan di tengah umat tadi ya. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan menjadi closing statement saya. Saya kembalikan kepada Bung Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Saya pikir tadi cukup jelas ya kalau kita sambungkan apa yang disampaikan Ustadz Irwan Saifullah, kemudian ada Kiai Yusuf Sin,
bahwa memang sudah saatnya semua kaum muslimin ini menghendaki Islam yang diterapkan. Kenapa? Karena Ustadz Irwan Saifullah tadi sebutkan, jika Islam yang mengelola negeri ini maka tidak perlu lagi ada utang. Bahkan justru akan surplus karena ada dinar dan dirham. Bukan lagi kita bergantung kepada dolar Amerika. Bukan lagi kita tergantung kepada Cina, tapi kita bisa bergantung kepada diri kita sendiri. Dan cocok kalau seandainya kesadaran seperti ini muncul di semua pihak, bukan hanya umat Islam saja ya, tapi untuk umat-umat yang lain selain Islam gitu. Jadi bahwa ya itu yang akan terjadi. Terlebih lagi Kiai Yusuf Sin tadi memesankan kepada kaum muslimin, ini tidak terlepas dari apapun gerakannya ya, mau dari ormas manapun, maka kita harus memiliki kesadaran, bahasanya Kiai Yusuf Sin tadi, kesadaran bersama bahwa Islam ini harus diterapkan. Karena kita lihat sekarang ini kapitalisme dan sekulerisme ini bukan semakin mensejahterakan, tapi semakin merusak baik tatanan moral, ekonomi, sosial maupun politik. Nah, untuk itu pesan terakhir Kiai Yusuf Sin adalah bahwa kita harus bersama-sama kembali kepada kesadaran Islam dan kebangkitan Islam. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. Barakallah kepada teman-teman atau para pemirsa sekalian yang sudah menyaksikan video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mantap Ini kita ya. Kita sholat dulu. Nanti di sini lagi apa? Iya, kita podcast terus. Oh